أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبعوث رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والنبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان عزني الله وإياكم. Para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia-Nya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti manhaj dan jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali telah kita pada tema fiqih, adab dan akhlak, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bawakan satu tema penting, yaitu tentang rasa malu dan keutamaannya. Pengarang hafizahullah membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada nukilan beliau an Imran bin Husain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Wa fi riwayatin Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, al-haya'u khairun kulluhu. Haya atau rasa malu itu semuanya berdampak kebaikan. Hadis muttafaqun alaihi. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau menukilkan ungkapan para ulama bahwa para ulama memberikan satu kesimpulan, haqiqatul haya'i khuluqun yub'atsu ala tarkil qabihi wa yamna'u min at-taqsiri fi haqqi dzil haqqi. Hakikat dari rasa malu yang ada pada jiwa seseorang adalah satu kriteria, satu perangai baik, mulia, yang senantiasa memotivasi, mendorong seseorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk yang dapat menodai kriteria maupun perangai yang baik. Wa yamna'u min at-taqsiri fi haqqi dzil haqq, dan juga menjaga kita agar jangan sampai kita tidak menunaikan hak orang lain. Jangan sampai kita tidak menunaikan hak-hak orang lain. Sehingga dengan adanya rasa malu tadi yang dalam jiwa kita terpatri, kita pun betul-betul dapat menunaikan hak-hak orang lain. Dan beliau menyebutkan bahwa telah diriwayatkan kepada kami dari beberapa ulama pun yang menjelaskan hal tersebut. Qala Iyad, berkata Iyad, Fudail bin Iyad, kemungkinan di sini yang dimaksud oleh beliau hafizahullah, amma kaunuhu khairan kullahu aw la ya'ti bi khairin fa ashkal hamluhu 'ala al-umum li'annahu qad yaqsidu sahibuhu an muwajahati man yartakib al-munkarat wa yahmiluhu ila al-ikhlali bi ba'd al-huquqi wal jawab anna al-murad bil haya fi hadhihi al-ahadith ma yakunu syar'an. Jadi dalam hadis tadi yang dimaksud dengan bahwa rasa malu itu semuanya berdampak pada kebaikan adalah malu yang konotasinya positif.
bukan malu yang konotasinya negatif. Maksudnya seperti apa? Ketika kita malu dalam perkara kebaikan, dalam melakukan satu kebaikan, dalam melakukan satu aktivitas mulia, berarti malu dalam hal ini adalah malu dalam konotasi negatif. Karena kita tidak mampu untuk melakukan satu kebaikan hanya dengan alasan malu. Kita tidak mau menyampaikan kebenaran. Kita tidak mau menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kita tidak mau menyebarkan ilmu. Kita tidak mau menasihati orang lain yang telah lalai. Nah, maka dalam hal ini, ikhwatal iman azani Allah wa yakum, rasa malu pada kondisi ini itu tercela. Maka rasa malu yang dimaksud di sini yang mendatangkan kebaikan adalah rasa malu di mana seseorang itu betul-betul malu dalam melakukan apa? Kemungkaran. Dia malu untuk melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah Azza wa Jalla Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Ia malu di sepertiga malam, tiba-tiba ia melakukan satu kemaksiatan di sendirian misalnya dalam kesunyian. Ia malu karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat, memantau dirinya. Ia malu misalnya ketika tidak belajar agama, padahal itu adalah satu kewajiban Allah Subhanahu wa taala, satu kewajiban syariat kepada umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu, belajar agama adalah satu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Sehingga beliau malu. Dia merasa malu ketika tidak mau belajar. Nah, ini adalah konotasinya positif. Rasa malu yang disebutkan di dalam hadis tadi, bahwa rasa malu itu tidak lain dan tidak bukan pasti mendatangkan kebaikan. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa yakum, qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar rahimahullah al-Asqalani, wa yahtamil an yakuna ushiru ila an makana al-haya'u min khuluqihi anna al-khaira yakunu fihi aghlab fayatmahil ma la'allahu yaqa' minhu mimma dhukira fi janabi ma yahsulu lahu bil haya'i min al-khairi aw likawnihi idha sara 'adatan wa takhallaqa bihi sahibuhu yakunu sababan li jalbil khairi ilaihi fayakunu minul khair bidzati was sabab. Taib. Inti penjelasan beliau Ibnu Hajar rahimahullah juga serupa, bahwa kebaikan atau rasa malu yang menghadirkan kebaikan adalah rasa malu yang berkonotasi positif, yaitu ketika kita malu untuk tidak belajar dan semisalnya. Adapun malu yang sifatnya negatif, ini tidak bagus atau tercela. Sebagaimana dalam beberapa riwayat Nabi SAW menyebutkan, la yanalul ilma al-mustahyi wal mustakbir. Tidak akan dapat meraih ilmu, tidak akan dapat menggapai ilmu orang yang sombong dan yang malu. Artinya apa? Malu bertanya, malu belajar, malu menyebarkan kebaikan. Ini semua bagian dari malu yang tercela, yang tidak boleh kita pegang, yang tidak boleh kita pertahankan. Yang harus kita pertahankan adalah rasa malu dalam bentuk yang positif tadi. Wal haya'u haya'an, berkata beliau hafizahullah, dan rasa malu itu ada dua. Rasa malu itu kata beliau ada dua. Yang pertama, istihya'ul 'abd minallah, yaitu rasa malu seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, ketika ia hendak melakukan satu kemaksiatan, ketika ia hendak melakukan satu tindakan fahisyah misalnya, satu tindakan keji, mungkar yang dilarang oleh syariat, maka ia malu untuk melangkahkan kakinya menuju hal tersebut. Ini adalah rasa malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istihya'u minal makhluqin 'inda ad-dukhuli fi ma yakrahun minal qaul wal fi'l ma'an. Yang kedua adalah rasa malu kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, ketika ia hendak melakukan satu keburukan, ketika ia hendak melakukan satu kekejian, kemungkaran, ia malu dilihat oleh manusia. Wal hayaan jami'an mahmudan, dan dua rasa malu ini dua-duanya adalah perkara yang positif. Illa anna ahadahuma fardun, berbeda, hanya saja bedanya pada apa? Yang satu itu adalah fard, dan yang satu lagi adalah fadl.
Bedanya apa? Fard ini adalah satu kewajiban, sedangkan fadl adalah keutamaan. Faluzumul haya inda mujanabati ma nuhiya anhu fardun. Maka berpegang teguh dengan rasa malu ketika kita ingin menghindari satu kemungkaran, ini adalah fard, ini adalah kewajiban. Sedangkan berpegang teguh dengan rasa malu ketika kita menghindari apa yang dibenci oleh manusia, itu adalah keutamaan. Hanya sekedar fadl, hanya sekedar satu keutamaan. Nilainya tidak berbanding dengan fard, tidak berbanding dengan satu kewajiban tadi. Artinya ada dua hal. Malu kita kepada Allah, malu kita ingin melakukan satu maksiat, kemudian diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah satu kewajiban. Ini adalah satu kewajiban. Sedangkan malunya kita terhadap apa yang dibenci oleh manusia. Saya tidak ingin melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena dibenci oleh manusia. Dibenci oleh keluarga saya. Dibenci oleh kerabat saya. Maka ini hanya sekedar satu anjuran, satu keutamaan. Yang tidak lebih besar pahalanya dibanding fard, dibanding kewajiban tadi. Kemudian beliau melanjutkan, wa 'alal muslim at-tahalli bihadhil fadilah. Sudah sepantasnya seorang muslim itu menghiasi dirinya dengan rasa malu. Bahwa malu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari iman. Rasa malu adalah bagian dari iman. Fabiquwatiha yakthurul khair. Dengan kuatnya rasa malu tadi yang terpatri dalam jiwa kita, maka kebaikan pun akan semakin banyak. Dan dengan melemahnya rasa malu tadi, maka kita juga berpotensi apa? Berpotensi jatuh kepada kemaksiatan. Dan semakin lemahnya rasa malu kita, maka semakin lemah pula kebaikan itu. Berkata Ibn Abi Dunya dalam sebuah riwayat, an Wahab ibn Munabbih, dari Wahab bin Munabbih, beliau berkata, al-imanu uryan, iman itu, beliau menganalogikan, iman itu sama seperti orang yang telanjang. Pakaiannya apa? Pakaiannya adalah ketakwaan. Maka keimanan itu perlu pakaikan gaun ketakwaan, baju ketakwaan, wazinatuhul haya. Dan baju ketakwaan tadi butuh dengan hiasan. Nah, hiasan itulah, kata beliau, rasa malu. Jadi rasa malu ini adalah satu perhiasan seorang muslim yang selayaknya digunakan. Wa maluhu al-iffah, dan hartanya adalah menjaga diri dari kemaksiatan. Wa qala, dan itu adalah satu ungkapan beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, man kasa bil haya'i thawbahu lam yaran nas aibahu. Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan rasa malu, maka orang-orang tidak akan mengetahui aibnya, atau Allah akan menutup aibnya di mata orang lain. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, inni la adkhul al-bait al-muzlim igtasala fihi min al-janabah aghtasilu fihi min al-janabah fa ahni fihi salbi hayaun min rabbi. Jadi intinya, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau apabila masuk ke dalam satu rumah yang muzlim, yang gelap, kemudian beliau mandi di dalam kondisi tersebut dari junub, maka beliau pun tetap menjaga untuk tidak terlihat orang lain. Menjaga untuk tidak terlihat orang lain. Maka beliau kadang merunduk ketika mandi agar tidak terlihat oleh orang lain dalam kondisi beliau ada di kamar mandi. Inilah bagaimana pentingnya para salaf dahulu menjaga rasa malu mereka, menjunjung tinggi, menghiasi diri mereka dengan rasa malu, dan sehingga selayaknya kita sebagai seorang muslim pun dapat menapaki jejak mereka dalam menyikapi atau dalam menjunjung tinggi, menghiasi diri mereka dengan rasa malu dalam hal yang
positif demi kebaikan kita bersama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.